Tanggal 25 Desember kemarin di tahun 2024 ini terjadi sebuah kejadian yang kita bisa memetik pelajaran yang begitu berharga kepada kita. Salah satu saudara kita yang melakukan perjalanan, melakukan safar, karena ini adalah hari holidays yang dimana banyak tanggal merahnya. Saudara kita melakukan perjalanan dengan pesawat Azerbaijan Airlines. Terjadi kecelakaan, masyiral muslimin. Pesawat ini jatuh, dan saat terjatuh, masyiral muslimin, pesawat itu langsung terbakar. Namun qadarullah, betul-betul sebuah takdir, dari 72 penumpang sudah termasuk 5 awak kabin di dalamnya itu dinyatakan meninggal, tapi subhanallah, di bagian ekor pesawat itu terjadi patahan dan ada 28 penumpang, masyiral muslimin, dinyatakan selamat. Tapi ada fenomena yang menarik. Waktu masih di dalam pesawat, saudara kita ini, dia umurnya sekitar 50-an sampai 60-an tahun, sempat merekam video bagaimana di dalam pesawat itu terjadi yang namanya kepanikan. Namun saudara kita ini, dia tetap tenang, dia tetap zikir, dia tetap mengingat Allah, dia bersyahadat. Mungkin itu adalah hari terakhirnya hidup di muka bumi ini. Jadi bersyahadat, lalu dia bertakbir. Ternyata masyiral muslimin, dia tetap tenang. Karena perjalanan sesungguhnya bukan pada saat kita ada di dunia, tetapi pada saat kita sudah sampai di padang mahsyar di akhirat kelak. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala, yang namanya kalau ajal belum waktunya, ternyata 28 penumpang ini, kalau secara logika tidak masuk akal, masyiral muslimin. Tetapi ini harus masuknya di iman, bukan masuk di akal. Tidak masuk di akal, masyiral muslimin. 28 penumpang. Ketika rekaman yang telah dikirim oleh saudara kita ini kepada istrinya, saat dia selamat, dia membuat rekaman lagi dan membuktikan kebesaran Allah dengan takbir Allahu Akbar. Selamat. Selamat, masyiral muslimin. Maka kita bisa belajar dan kita mendapatkan sebuah nasihat yang begitu luar biasa. Kalau kita melihat kejadian ataupun kecelakaan pesawat, itu masih sangat minim dibandingkan kecelakaan yang ada di daratan. Masih lebih banyak. Sampai-sampai Departemen Perhubungan menyampaikan sebuah data di tahun 2024 saja ini, sampai tanggal 15 Desember, Januari sampai 15 Desember, saudara-saudara kita, penduduk kita, di negeri kita, data nasional ada 27.000 yang meninggal dunia karena kecelakaan. Ada ratusan ribu kecelakaan dan 27.000 meninggal dunia. Itu artinya apa? Setiap 1 jamnya, di tahun ini ada 3 sampai 4 orang yang meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan data yang ada di Makassar? Kita harus bersyukur, masyiral muslimin, karena di Makassar di tahun 2022 itu ada 1.752 kasus, dan di tahun kemarin 2023 itu ada 1.484 kasus. Di tahun ini mudah-mudahan semakin sedikit. Dengan kesadaran kita, dengan bekal kita, kita jangan sampai sebelum kita keluar dari rumah melakukan perjalanan ke kantor, melakukan safar, apalagi healing, jangan sampai malah kita dinyatakan hilang. Maka masyiral muslimin, sebagai seorang yang beriman, tentu ada ajarannya, tentu ada yang namanya nasihat dan sudah ditetapkan di dalam agama kita. Maka 3 bekal yang kita harus miliki sebelum kita keluar dari rumah kita, atau kita keluar dari kampung halaman kita menuju tempat yang baru ketika kita hijrah maupun merantau. Apa saja itu, masyiral muslimin? Yang pertama adalah persiapkan doa. Tidak ada yang mengalahkan doa, masyiral muslimin, karena doa adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Dia bukan senjata cadangan, tapi dia adalah senjata andalan. Maka doa ini sudah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk ta'awud, lalu kita baca basmalah. Tapi ta'awudnya bukan ta'awud biasa, bukan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bukan hanya sekadar baca bismillahirrahmanirrahim. Bukan, masyiral muslimin. Ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Doanya, kalau kita baca ini, masya Allah, ada wasilah yang luar biasa. Ketika kita mengunjungi sebuah kampung, sebuah tempat yang asing, yang kita misalnya khawatir ada yang menimpa kita, maka ta'awudnya beda. Sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan, baca a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaqa.
Ini doa yang begitu luar biasa. Sampai-sampai seorang sahabat pernah mengunjungi majelis Rasulullah, dan saat dia berada dalam majelis Rasulullah, ada kabar yang menyampaikan kepada dia bahwa rumahnya kebakaran. Rumahnya kebakaran. Tapi dia sudah mengamalkan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Akhirnya karena dia mendapatkan kabar itu, dia akhirnya keluar dari majelis dan dia melakukan cepat bergegas untuk pulang. Di perjalanan dia disampaikan lagi bahwa rumahmu kebakaran. Akhirnya semakin sadar dia bahwa rumahnya kebakaran. Sampailah dia tiba di pemukiman rumahnya. Subhanallah, naudzubillah, memang ada kebakaran. Ada rumah-rumah yang terbakar. Tetapi di antara rumah-rumah yang terbakar itu, rumah dari sahabat ini yang tidak terbakar. Masyiral muslimin. Ini adalah sesuatu yang luar biasa, wasilah dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini doa diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, masyiral muslimin. Jadi bacalah, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Kita berlindung kepada Allah dengan kalimatnya yang sempurna dari kejahatan apa yang diciptakannya. Ini ta'awudnya. Lalu bagaimana dengan basmalahnya? Kita sadar bahwa ketika kita keluar dari rumah, maka bacalah bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billah. Ini juga adalah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dalam doa bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwwata illa billah itu mengandung 2 T. T yang pertama ada unsur kita titip kepada Allah, dan yang T yang kedua kita terima apapun yang akan terjadi setelah kita tinggalkan dari rumah. Karena kita sadar kita ini laki-laki, masyiral muslimin. Kalau kita sudah keluar dari rumah untuk mencari nafkah, itu seperti kita jihad. Kalau kita tiba-tiba apapun yang terjadi sampai meninggal dunia, kita mati dalam keadaan syahid. Amin, amin ya rabbal alamin, insyaallah. Maka kita harus sudah bertawakal di situ ketika kita meninggalkan rumah. Lalu selain itu ada banyak sekali doa pada saat kita naik kendaraan. Kalau posisi kita sebagai seorang pengendara, maka bacalah takbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu baca apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Subhanalladzi sakharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa ini luar biasa, masyiral muslimin. Kita mensucikan Allah, Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal sebelumnya tidak kami menguasainya. Kendaraan yang kita pakai, mobil yang kita setir, motor yang kita kendarai, itu semua Allah yang ajarkan. Ya, lewat akal kita sehingga kita bisa mengendarainya. Dan sesungguhnya, lanjutkan lagi, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Jadi kita sudah tawakal pada saat kita naik kendaraan, saat kita menyetir. Lalu bagaimana pola posisi kita selain sebagai pengendara juga sebagai penumpang? Kalau kita sebagai penumpang, maka tambahkan lagi doanya. Apa doanya? Pada saat kita naik pesawat apalagi dan juga kapal laut, maka doanya ditambah bismillahi majreha. Ini doa yang dibaca oleh Nabi Nuh pada saat dia naik ke atas bahteranya dan selamat semua yang ada dalam bahtera itu. Bayangkan tenggelam, tsunami besar, tapi Allah Subhanahu wa taala selamatkan bahteranya Nabi Nuh, seluruh penumpang yang di dalam selamat karena doa bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Kita baca doa ini karena kenapa? Dalam doa ini subhanallah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat take off maupun landing kalau kita naik pesawat. Ini adalah doa-doanya masyiral muslimin. Selain kita doa pribadi, jangan lupa minta juga didoakan. Jangan sampai ada keluarga kita dari rumah yang mau keluar, kita hanya minta apa? Minta oleh-oleh. Harusnya minta kita doakan dia. Kita berikan dia doa. Karena kenapa? Kita tidak tahu dia selamat kembali atau tidak. Lalu kita harus sadari bahwa dalam Islam itu ada doa yang sudah sangat masyhur. Kita meninggalkan rumah, kita baca apa? Kita doakan orang dari rumah dan kita membalasnya dengan apa? Yani assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah doa yang luar biasa dan itu tidak didapati selain orang yang beriman. Jadi kita juga doakan dengan istilah kalau kita lagi chattingan atau kita ucapkan doa ini fi amanillah ya akhi. Fi amanillah. Kita doakan juga apa? Semoga aman, semoga selamat. Fi amanillah. Kita doakan saudara-saudara kita ketika dia meninggalkan majelis, meninggalkan forum, keluar dari kantor, keluar dari masjid, fi amanillah. Apalagi dia melakukan perjalanan jauh dan naik kendaraan. Termasuk juga pada saat kita keluar dengan jalan kaki. Ini adalah bekal yang pertama. Lalu masyiral muslimin, bekal yang kedua adalah jangan lupa amalan wirid.
Wirid ini berbeda dengan doa. Wirid ini supaya tujuannya adalah zikrullah. Tujuannya adalah supaya kita selalu mengingat Allah. Basahi lidah kita dengan zikir, mengingat Allah. Maka zikirnya, jangan lupa pada saat kita selesai sholat, jangan buru-buru untuk bangkit dari tempat duduk kita saat sholat. Setelah sholat, jangan lupa, jangan tutup ya sholat kita itu dengan tidak melupakan membaca ayat kursi. Karena Rasulullah SAW memberikan garansi jaminan Allah menjaga kita dari satu sholat ke sholat berikutnya. Misal setelah sholat Jumat, habis sholat Jumat sebelum kita berdoa misalnya, lalu kita sebelum berdiri kita baca ayat kursi, maka jaminan Allah akan melindungi kita dari sholat yang satu ke sholat berikutnya. Sholat berikutnya dalam 5 waktu, sholat asar. Begitu pula sholat asar. Ketika selesai sholat asar, kita baca ayat kursi, maka Allah lindungi kita sampai maghrib. Maghrib ke isya, isya sampai ke subuh. Masya Allah, dengan ayat kursi. Keutamaan ayat kursi ini banyak sekali masyiral muslimin. Tapi bukan kesempatan hari ini kita membahasnya. Lalu yang kedua, jangan lupa zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang ini Masya Allah, ini perlindungan yang luar biasa. Kita baca di pagi hari maupun di sore hari. Dan ini kalau kita belum hafal, ada buku-bukunya. Bisa juga kita buka rekaman-rekamannya yang sudah ada banyak di sosial media, ada di YouTube masyiral muslimin. Lalu jangan lupa juga doa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Pada saat kita lagi dalam perjalanan, tahu-tahu tiba-tiba kita dalam kondisi terjepit, terdesak, tidak bisa kemana-mana. Apalagi kalau misalnya ada yang mau mencelakakan kita, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah jelas-jelas mau dicelakakan, dilempar ke dalam api, tahu-tahu dengan zikir ini, wirid ini, Allah Subhanahu wa taala membuat api itu bisa menjadi dingin masyiral muslimin. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Terbukti api yang membara pada pesawat yang ditimpa oleh saudara-saudara kita dari Azerbaijan ke Kazakhstan, ternyata ada 28 orang itu tidak mendapati panasnya api yang terbakar pada pesawat. Subhanallah, subhanallah. Lalu yang terakhir yang ketiga masyiral muslimin, yakni bekal yang harus kita miliki adalah pelajari adabnya sebelum kita berangkat. Mempelajari adab itu pada saat kita misalnya mau merantau, saat kita mau keluar, ya itu perlu sekali masyiral muslimin. Termasuk adab berkendara, itu ada rambu-rambu, itu jelas. Islam itu mengajarkan kita adab. Itu sudah modernisasinya, itu adalah kontemporernya. Tetapi di zaman Imam Asy-Syafi'i menyampaikan rahimahullah dalam kitabnya Diwan Asy-Syafi'i halaman 60. Berkata beliau, merantaulah, terutama buat laki-laki nih. Merantaulah, tinggalkan kampung halaman untuk meraih kemuliaan. Kita semua yakin, kita semua sadar bahwa kita mungkin adalah para perantau yang ada di Makassar. Kita ini dari suku yang datang dari luar sampai datang ke Makassar, Masya Allah. Tetapi ingat, safarlah karena pada safar itu ada 5 faedah kata Imam Syafi'i. Yang pertama, menghilangkan kesedihan. Yang kedua, berusaha mencari penghidupan, penafkahan. Dan yang ketiga, menuntut ilmu. Lalu yang keempat, membangun adab. Dan yang kelima adalah berteman dengan orang-orang yang mulia. Jadi kita perlu tahu bahwa kita akan lebih beradab pada saat kita merantau, saat kita berada di kampung halaman orang lain. Sebagaimana Rasulullah pun hijrah, ya, pindah dari kampung halamannya Mekah ke Madinah. Dan tentunya kemenangan malah lebih banyak yang kita dapatkan saat kita berada di kampung halaman orang lain, bukan di kampung halaman kita. Ini banyak sekali sejarah dan juga banyak kisah orang-orang yang sukses berkah pada saat mereka merantau. Jadi perlu kita sadari bahwa pada saat kita safar untuk laki-laki, ya tentu jelas perintahnya. Kita tahu bahwa saat kita habis sholat saja, ternyata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk fa'idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi ini untuk mencari karunia Allah. Nah, bagaimana dengan para wanita? Kalau para wanita melakukan safar, tentu ada adabnya yang lebih ketat lagi, seperti menutup aurat yang lengkap. Belum lagi dia harus ditemani mahram, ya. Nah, apalagi sampai keluar kota, melakukan perjalanan penerbangan, naik bus, ya, naik angkutan umum, yang dimana tidak ada rombongan. Nah, kalau melakukan perjalanan umroh dan haji bagaimana? Nah, pemerintah Saudi itu memberikan kebijakan harus ada rombongan. Ya, kalau travel kan ada pasti rombongannya, ya. Misalnya sesama para perempuan gitu. Tapi alangkah lebih baiknya kalau bersama dengan pasangan, bersama orang tua atau bersama saudara. Nah, itu dengan mahramnya. Nah,
Tapi di antara itu semua masyarakat muslimin, kita harus sadar bahwa seindah-indahnya tujuan, lebih indah lagi proses perjalanannya. Namun, seindah-indahnya proses perjalanan, lebih indah lagi dengan siapa kita berteman melakukan perjalanan. Dengan siapa kita melakukan perjalanan. Jadi kita mesti memahami bahwa ada prinsip bahwa kalau kita jalan sendiri beda dengan kalau ada teman. Terasa sangat seru, nyaman, betul ya. Nah, maka apa yang bisa kita petik dan dari kesimpulan semua yang kita simak pada video ini, yang pertama adalah kita sadari bahwa kita ini keluar dari rumah, kita ini bekerja. Ingat ada keluarga yang menanti kepulangan kita. Jangan sampai kita asal ya pada saat kita keluar tidak membaca doa. Terus kita juga sadar bahwa ada orang tua yang menunggu sosok anak untuk kembali ke rumah. Nah, demikian mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.